Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kita ketemu lagi di video ngobrol tentang lingkungan, ngobrol nyantai tentang lingkungan. Nah, kali ini kita ngobrol tentang politik ramah lingkungan. Luar biasa tuh, politik ramah lingkungan. Solusi lingkungan itu ada beberapa, ada ekonomi, kemudian ada etik ya, perilaku, tapi juga ada politik, penting sekali. Nah, karena itu hari ini saya punya tamu khusus ini, luar biasa itu ya, Kak Ratna Juwita atau biasa dipanggil Kak Iya. Nah, Kak Iya ini adalah anggota DPR RI, luar biasa tuh, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Dan yang lebih luar biasa, Kak Iya ini adalah tokohnya untuk pemuda Parlemen Republik Indonesia, tokohnya perempuan Parlemen Indonesia, luar biasa. Jadi dua nih, perempuan dan pemuda, yaitu Kak Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kak Iya, kalau saya dengar-dengar itu fungsi dari DPR itu ada penganggaran itu ngatur-ngatur duit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ngatur perundangan, regulasi, ngatur-ngatur itu ya, apa yang harus ditetapkan undang-undang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga katanya juga ada fungsi diplomasi. Nah, kalau menjalankan itu terkait dengan isu lingkungan atau terkait urusan lingkungan itu gimana, Kak Iya? Itu ceritanya tuh. Jadi makasih Pak Dokter, saya dikasih kesempatan untuk bisa menyapa seluruh netizennya. Netizen yang luar biasa itu. Netizennya Environment Studi. Yang spesial tuh netizen itu, dapat tamu luar biasa dari Kak Iya. Dan sangat bangga juga karena ternyata semakin kesini semakin banyak sekali pemuda-pemuda yang memperhatikan lingkungan dengan sangat fokus begitu, yang saya yakin ini akan menjadi energi positif lah untuk pemerintah ke depan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, waduh, saya mau manggil Kak, nanti takut kualat gitu. Dari awal panggil Kak aja. Dari awal manggilnya Pak Dokter, jadi biar ketularan begitu. Oke, silakan. Memang kalau misalnya kita ngomong masalah political will begitu di pemerintah hari ini terkait isu-isu lingkungan, itu sangat besar, luar biasa kontribusinya sih sebenarnya untuk percepatan kita supaya bisa semakin memperhatikan, semakin memperbaiki begitu, Pak Dokter. Dan hari ini memang yang kami lihat kalau dari dalam begitu ya, kita melihat sebenarnya pemerintah sudah memiliki rancangan undang-undangnya. Punya rancangan undang-undang. Pemerintah sudah memiliki elemen-elemen atau sistem yang akan melaksanakannya. Jadi memang hari ini yang benar-benar dibutuhkan adalah political will-nya, yaitu bagaimana pemerintah mewujudkan keberpihakannya tersebut menjadi sebuah regulasi yang konkret dan real yang bisa dilaksanakan di lapangan begitu. Jadi para pemuda yang ada di parlemen termasuk Kak Iya ini sudah mendukung dan semuanya sudah bergerak nih menyetujui, bahkan beberapa aturan tentang lingkungan itu sudah ada gitu ya. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana pemerintah segera mengimplementasikan implementasi. Tapi nanti cerita di ujungnya implementasi tidak bisa pemerintah sendiri, tapi dilanjutkan. Kira-kira apa nih tantangannya, Kak Iya, tantangan kalau terutama yang pemuda ya, baik yang perempuan maupun yang cowoknya itu kalau di parlemen, tantangan untuk ngurusi lingkungan itu kan tantangannya banyak, itu ada urusan ekonomi kali ya. Betul. Gimana tuh, Kak Iya? Kebetulan Pak Dokter hari ini saya ditugaskan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk berada di Komisi 7. Yang kebetulan kita itu concernnya di energi, mineral, riset dan teknologi, juga ada tambah satu lagi perindustrian. Actually kalau misalnya kita ngomong masalah keberpihakan kepada lingkungan, sudah komplit dari hulu sampai ke hilir. Dan kita juga di Komisi 7 hari ini sedang menginisiasi tentang rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Yang itu saya yakin akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk
peningkatan bauran energi baru terbarukan yang sesuai amanah RPJMN di tahun 2025 nanti kita harus bisa naik ke 23%. Padahal di akhir Desember 2020 kita masih ada di angka 11,5%. Jauh banget masih jauh. Tapi saya yakin kalau rancangan undang-undang energi baru terbarukan ini segera disahkan, kita bisalah melompat untuk meraih target tersebut. Apa sih yang diceritakan? Jadi begini, kita tuh kalau sekarang pakai BBM, naik motor, naik mobil, itu ada pencemaran udara, ada pencemaran udara, emisi, dan juga jumlahnya terbatas kalau diambil dari bumi, lama-lama habis juga. Selain akan habis, juga mencemari. Oleh karena itu perlu berubah menjadi energi yang ramah lingkungan. Para tokoh-tokoh perempuan, pemuda, juga yang cowok juga ya, yang di DPR, yang parlemen itu sudah mengupayakan itu, karena itu masa depan bagi anak-anak muda untuk mendapatkan satu lingkungan yang baik. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi sudah ada, tinggal implementasi, ya kan? Nah, kira-kira pengalaman selama ini bagaimana nih tantangan kalau teman-teman parlemen, khususnya yang muda ini, kalau yang sudah berumur ketemu masyarakat, oh ya langsung kayaknya bagaimana, tapi bagaimana nih tantangan dua hal, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, tapi khususnya dengan menghadapi bagaimana melestarikan lingkungan ini, Kak Iya. Alhamdulillah karena background kami di Tuban, saya daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro, kita juga keluarga besarnya sudah menjadi pemerhati lingkungan, Pak Dokter. Betul. Karena kebetulan kakak sepupu kami adalah pengelola Yayasan Mangrove Center. Mangrove yang penting sekali yang di tahun 2012 kemarin beliau Bapak Haji Ali Mansur sempat mendapatkan Kalpataru juga. Wow, Kalpataru harga tinggi luar biasa. That's why itu yang benar-benar menginspirasi kami yang bertugas di legislatif ini untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan isu-isu lingkungan. Di antaranya pada beberapa waktu kemarin, waktu kami menjalankan reses gitu, kita mengadakan semacam sosialisasi kepada masyarakat dan kita kasih juga bibit, Pak Dokter. Oh, jadi tidak hanya ngomong. Benar. Kasih bibit konkret, tanam. Benar. Gitu kan, Saya meminta kepada ibu-ibu, kebetulan konstituen di dapil saya majority ibu-ibu. Namanya perempuan juga. Benar-benar. Jadi lebih gampang urusannya. Saya minta kepada beliau untuk bisa menanam bibit, ada bibit jeruk ada bibit obat-obatan semacam itu, sehingga saat mereka menanam, mereka mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut dan mereka juga selalu ingat kepada saya. Tapi betul bahwa pada saat kita punya inisiatif bagaimana kita melestarikan lingkungan, banyak cara agar orang itu selalu sadar untuk melestarikan lingkungan. Betul. Baik karena ingat dengan kita, nggak apa-apa. Yang penting niat kita baik, gitu kan betul. Atau karena ingat dengan anak cucu mereka. Nah itu juga bisa demikian. Jadi luar biasa. Nah anak-anak muda itu adalah kelompok yang rentan karena mereka kan punya masa depan. Kalau lingkungan rusak sekarang, yang punya masa depan anak-anak muda itu. Nah, kira-kira bagaimana Kak Iya nih peran anak-anak muda meskipun mereka tidak menjadi anggota DPR, DPRD itu bagaimana mereka bisa berperan lebih aktif nih untuk masa depan mereka, tapi juga untuk kondisi sekarang juga nih. Kira-kira gimana Kak Iya? Saya memang selalu berusaha untuk mengingatkan rekan-rekan muda, rekan. Iya betul, masih muda. Berarti yang lain tuh rekannya. Untuk mereka mulai aware terhadap lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan dalam arti harfiah ataupun lingkungan dalam arti rohaniah begitu. Sehingga saya selalu mengajak mereka bahwa small act, if you do it togetherness, itu akan memberikan impact yang luar biasa begitu. Contoh kecil misalnya, saya mengingatkan mereka bahwa hanya dengan membawa tumbler kemana-mana, kalian sudah bisa menghemat sampah plastik yang Indonesia ini nomor 3 terbesar sedunia yang menyumbangkan begitu. Sehingga itu sudah menjadi langkah yang luar biasa untuk kalian. Satu. Yang berikutnya, saya memberikan challenge kepada mereka, Pak Dokter. Karena kita juga di DPR RI pasti ada mitra kan. Saya berusaha untuk mengelingkan mereka, asal itu
berbentuk inovasi terkait lingkungan. Ya, Jadi contoh inovasi itu ya, penting tuh. Kemarin kami juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman mahasiswa untuk mereka menciptakan alat semacam aplikasi matras namanya, betul. yang itu digunakan kepada masyarakat yang mau memilah sampah dan kita akan beli sehingga masyarakat akan mendapatkan nilai ekonomis dari sampah Ya. yang mereka hasilkan sendiri. Jadi milah sampah bukan biaya, tapi pendapatan. Iya. Luar biasa. Itu. Iya, Jadi nama aplikasinya Matras ya. Oke. Mudah-mudahan Ya, ini bisa ya. diadopt ke seluruh Oke. Indonesia begitu, Oke. sehingga masyarakat juga teredukasi Ya, terkait teredukasi. masalah pemilahan sampah ini. Oke. Yang berikutnya saya juga ada program semacam beasiswa begitu Pak Dokter. Oh, beasiswa. Ya. Oke. Yang saya minta kepada para penerima manfaat Iya. beasiswa ini untuk mereka mengadakan riset kecil-kecilan lah. Oke. Dengan cara mereka menanam bibit pohon tanaman keras Iya, yang iya. nanti mereka evaluasi sendiri Iya. dan mereka lihat setiap hari Lihat bagaimana setiap hari perkembangannya. Iya. Dan itu juga menurut saya sih trik lah begitu Oke, untuk semakin oke. mendekatkan mereka Betul, terhadap betul, lingkungan betul. begitu. Jadi punya rasa memiliki ya. Betul. Dia yang nanam bangun pagi lihat pohonnya Ya. sudah sampai berapa, besok dia lihat Iya, lagi. Oke. dirawat dengan sepenuh Tapi hati itu seperti betul. Malika. Jadi sepenuh hati itu ya. Oke, luar biasa. Iya, Nah, iya. ini Kak Iya, tadi kan kita di awal cerita nih DPR sudah banyak mengeluarkan, termasuk juga pemerintah bersama pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan. Tinggal melaksanakan. Tapi satu, pemerintah tidak mungkin sendirian. Betul. Masyarakat juga harus ikut aktif. Ya. Nah, kira-kira pesan untuk teman-teman dan masyarakat gimana nih agar tidak hanya pemerintah dong yang jalan, tidak hanya perusahaan yang jalan, Betul, tidak hanya betul. akademisi yang jalan, tapi masyarakat juga ikut berperan. Jadi seperti kita tahu semua rekan muda, kalau hari ini kita sedang menghadapi bencana yang sangat besar yaitu climate change yang kemarin di COP26 sudah dibahas oleh seluruh masyarakat di dunia global, sehingga ini adalah waktunya kita untuk berbuat sebagai pemuda. Tidak usah yang besar-besar, cukup bagaimana menerapkan kesadaran lingkungan terhadap diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita memastikan supaya lingkungan kita ini bisa berkelanjutan. Betul, Seperti betul. itu Pak Dokter. Jadi ayo kita sama-sama memulai dari diri kita sendiri, karena kalau bukan sekarang kapan lagi, karena kalau bukan kita lalu siapa lagi? Nah, itu betul sekali. Jadi Iya. pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Betul. harus bersama yang lain. Yes. Ada para pengusaha, perusahaan, ada akademisi, Yes. terus DPR juga, DPRD, kemudian juga masyarakat. Dan kita itu tinggal satu planet ya, Iya. tinggal bersama di planet yang sama. Betul. Bahkan satu negara pun tidak bisa mengurus sendirian untuk Betul. apalagi tadi urusan perubahan iklim. Betul. Kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Yes. Oleh karena itu sudah saatnya kita semuanya saling bekerja sama gitu Betul. ya untuk melestarikan lingkungan dan tentu saja untuk masa depan kita. Di masa depan tidak ada negara maju yang tidak ramah lingkungan. Yes. Nah, kita semuanya termasuk KIA ini melalui aktivitasnya di parlemen sebagai anggota DPR adalah berupaya agar kita semua menuju Indonesia yang menjadi negara maju, tapi juga negara yang berkelanjutan atau Yes. ramah lingkungan. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ngobrol lingkungan bersama channel Environment Institute. Oke, sampai ketemu lagi.